Halo semuanya, kembali lagi di channel Horror Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Singfengsa HG1 Body Shot 4 Factor TR6 Hazel 2. Kit ini merupakan kit pertama dari brand Singfengsa yang saya bahas di tahun ini. Setelah tahun lalu saya sempat membahas Woundward, No Fighter, serta Windham Neo Roanoke. Sama seperti halnya HG Factor TR6 Woundward, tentu saja kit ini juga merupakan versi KW dari produk premium Bandai, yakni HG Gundam TR6 Hazel 2. Seperti biasa, saya membeli kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp147.000 dari toko yang bernama Rumah Hobi. Di dalam boxnya sendiri terdapat 2 buah kantong plastik yang berisi 16 runner, 2 wire, selembar stiker, selembar decal, dan tentu saja ada kertas petunjuk rakit atau kertas manual seperti ini. Karena merupakan kit jiplakan dari produk Bandai, tentu saja kit ini memiliki desain yang keren dengan detail-detail yang juga bagus. Memiliki bahan plastik yang lumayan empuk, membuat proses rakitnya pun cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Dan hasilnya sendiri bisa dibilang lumayan solid, meskipun ada beberapa part yang perlu diperhatikan, seperti misalnya part kuning di bagian vivin yang mudah copot, kemudian kedua sayap pada bagian bahunya juga mudah copot, begitu juga dengan armor belakang pada lengan bawah ini, tentu saja pada lengan yang satunya juga. Jika dilihat secara 360 derajat, HG Factor TR6 Hazel 2 ini memang terlihat lumayan keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang cukup unik namun juga keren, dengan proporsi yang terlihat tidak seimbang antara bagian kepala, tangan, badan, dan kakinya. Dua senjata di bagian belakangnya pun terlihat lebih besar dari mobile suitnya itu sendiri, tetapi tidak sampai membuat kit ini terjengkang atau jatuh ke belakang. Malah bisa dibilang bahwa HG Factor TR6 Hazel 2 ini mampu berdiri dengan kokoh. Kit ini memiliki kombinasi warna biru navy gelap, ungu gelap, putih, kuning, serta merah yang menurut saya bagus, dengan separasi warna yang sudah cukup akurat meskipun masih membutuhkan foil stiker. Untuk foil stikernya kurang lebih seperti ini, yang mana tidak ada yang saya pasang. Kemudian ada selembar decal yang isinya lumayan banyak, namun tidak ada yang saya gunakan. Kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Factor TR6 Woundward, yang mana keduanya memiliki base yang identik namun berbeda warna. Tentu saja senjata milik Factor TR6 Hazel 2 ini lebih banyak ketimbang milik Woundward. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif. Selain dua tangan menggenggam yang sudah terpasang, ada juga sepasang tangan terbuka seperti ini. Memiliki detail yang cukup bagus dengan warna biru navy gelap dan ungu gelap. Bagian pergelangannya sendiri pun bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Kemudian yang kedua adalah beam rifle, memiliki bentuk yang cukup unik, detailnya tidak terlalu banyak, serta warna biru navy gelap. Cara menggunakannya tinggal colokkan saja ke tangannya. Dan berikut ini adalah contoh pose dari Factor TR6 Hazel 2 dengan beam rifle. Lalu yang ketiga adalah Hair to Shield, memiliki bentuk yang cukup unik namun tetap keren, detailnya juga cukup bagus, dengan kombinasi warna biru navy gelap serta putih. Bagian konektornya ini bisa diputar 360 derajat. Cara menggunakannya copot tangan terlebih dahulu, kemudian pasang shieldnya, lalu pasang kembali tangannya seperti ini. Dan berikut ini adalah contoh pose dari Factor TR6 Hazel 2 dengan Hair to Shield. Yang keempat adalah Composite Shield Booster, yang mana kita mendapatkan dua buah seperti ini, memiliki bentuk yang cukup unik, dengan ukuran yang lumayan besar, detail-detailnya sendiri juga bagus, serta kombinasi warna biru navy gelap dan ungu gelap. Bagian ini bisa diputar-putar, dan cara menggunakannya tinggal dipasang saja ke bagian belakangnya seperti ini. Disertai juga dengan sub-arm, yang mana digunakan untuk mengubah senjata ini menjadi long range beam rifle. Caranya cukup copot bagian ini, lalu tinggal ganti dengan sub-armnya. Dan berikut ini adalah contoh pose dari Factor TR6 Hazel 2 dengan Composite Shield Booster model long range beam rifle. Kedua long range beam rifle-nya ini pun juga bisa dijadikan mode claw, yang mana disertai 4 part cakar dan 2 kabel, dan cara mengubahnya kurang lebih seperti ini.
Dan berikut ini adalah contoh pose dari Factor TR6 Hazel 2 dengan Composite Shield Booster mode Glow. Sedangkan yang terakhir adalah Action Base, yang mana memiliki bentuk V seperti ini dan warna hitam saja. Tidak ketinggalan ada juga Runner J1, yang mana bisa digunakan sebagai adaptor untuk aksesoris tambahan, seperti Gigantic Arm dan lain sebagainya. Factor TR6 Hazel 2 ini juga memiliki gimmick bisa dijadikan mobile armor, yang mana caranya kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah contoh pose dari Factor TR6 Hazel 2 ketika mode Mobile Armor. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, lalu bisa mengiring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus. Sayap bagian bahu bisa diputar-putar, lalu bahunya bisa digerakkan maju mundur, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk ke belakang, lalu bisa digerakkan maju mundur, serta pergelangan tangannya bisa ditekuk-tekuk dan juga bisa diputar 360 derajat. Perutnya bisa digerakkan ke samping kanan kiri, sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat, padahal seharusnya bisa. Bagian pinggang depan bisa dipanjangkan seperti ini, lalu bagian ujungnya bisa dibuka. Sedangkan bagian belakang bisa digerakkan naik turun, begitu juga dengan bagian ini, serta bisa diputar-putar sedikit. Kakinya bisa maju ke depan bahkan sampai ke atas, lalu ke belakang lumayan bagus, serta ke samping hingga split. Pahanya bisa ditekuk ke samping, serta bisa diputar-putar sedikit. Kemudian lututnya bisa ditekuk hingga rapat, serta bagian tumitnya bisa dibuka seperti ini. Dengan harga Rp147.000, sebenarnya saya tidak bisa bilang kit ini worth it untuk dibeli. Namun karena kit ini saya beli pada awal tahun 2024, yang mana saat itu harganya memang di atas Rp140.000, menurut saya harganya masih cukup wajar. Apalagi kita akan mendapatkan cukup banyak hal dari HG Factor TR6 Hazel 2 ini. Seperti misalnya kualitas plastik yang cukup empuk, sehingga proses rakitnya pun menjadi mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Disertai dengan decal, serta aksesoris maupun senjata yang cukup banyak, sehingga memungkinkan bagi kit ini untuk melakukan berbagai macam pose. Terlebih lagi, salah satu senjatanya memiliki gimmick yang cukup unik. Selain itu, ada juga mode Mobile Armor yang menurut saya lebih keren jika dibandingkan dengan Factor TR6 Onward. Meskipun begitu, bukan berarti bahwa kit ini tidak memiliki kekurangan, seperti misalnya beberapa part yang mudah copot, yakni vivin, sayap di bagian bahu, serta armor di bagian lengan bawah. Di pasaran sendiri, kit ini masih cukup mudah ditemukan dengan bandrol harga mulai dari Rp105.000. Berdasarkan apa saja yang akan kita dapatkan dari kit ini, tentu saja saya akan bilang bahwa harga tersebut sangatlah worth it. Dan kalau kalian mengincar kit ini, saya pun cukup merekomendasikannya untuk dibeli maupun dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!